Oke, kita bahas yang pertama yakni perlawanan terhadap kolonial Belanda. Perlawanan terhadap kolonial Belanda di materi Busi Joni ada 7. Yang pertama ada perlawanan di Maluku, Perang Padri di Sumatera Barat, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, Perang Jagaraga, Perang Banjar 1859 sampai 1863, Perang Aceh, perlawanan Sisinga Mangaraja. Kenapa enggak? Oke, pertama kita bahas dulu perjuangan Patimura. Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Melihat kondisi rakyat Maluku menderita, maka Kapten Patimura tergerak hatinya untuk melawan Belanda. Pasukan Patimura berhasil merebut benteng Durstede pada tanggal 16 Mei 1817. Sebagai balasan atas kekalahannya, Belanda mendatangkan bantuan yang lebih banyak lagi dengan senjata lengkap. Akhirnya benteng Durstede dapat direbut kembali pada Agustus 1817 oleh Belanda. Jadi, pertama, pada perjuangan Patimura, pasukan Patimura berhasil merebut benteng Dürstede ya pada tanggal 16 Mei 1817. Benteng Dürstede itu kalau nggak salah di Ambon, di Maluku. Di pasukan Patimura berhasil merebut benteng Dürstede pada 16 Mei 1817. Setelah itu, sebagai balasan atas kekalahannya, Belanda mendatangkan pasukan lebih untuk merebut benteng Dürstede yang akhirnya direbut kembali oleh Belanda yaitu pada Agustus 1817. Patimura ditangkap oleh Belanda dan dihukum gantung karena ia menolak bekerja sama dengan Belanda pada 16 Desember 1817. Dalam Perang Maluku dikenal juga pahlawan wanita Christina Marta Tiahahu atau julukannya yakni Mutiara dari Timur. Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Maluku adalah yang pertama kembalinya pemerintah kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Berarti ini kejadiannya setelah konferensi London, setelah kan pada saat imperial apa namanya saat pada kolonialisme sempat Inggris menjajah Indonesia setelah merebut dari Belanda ya. Itu yang sewa tanah atau land rent oleh Raffles. Nah, itu di zaman itu tuh di Maluku. Intinya kejadian Pak Perjuangan Maluku setelah Inggris keluar dari Indonesia atau setelah konferensi London. Kembalinya pemerintah kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Itu latar belakang terjadi perlawanan rakyat Maluku. Terus yang kedua, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib atau kerja rodi. Pemerintah Belanda mengeluarkan uang kertas yang menggantikan uang logam yang sudah berlaku di, di Maluku yang menambah kegelisahan rakyat. Terus yang keempat, Belanda juga menggerakkan tenaga dari Maluku untuk menjadi serdadu atau tentara Belanda. Lanjut Perang Padri 1812 sampai 1837. Perang Padri pada awalnya yakni perang antara suku adat dengan suku Padri, itu pertama. Terus Belanda dengan Divide et Impere atau kalau kemarin dalam bahasa di pelajaran PKN ada tuh disinggung sedikit mengenai Divide et Impere. Jadinya yang apa ya memecah kelompok besar gitu, lalu ditaklukkan. Nah itu Divide et Impere. Jadi singkatnya adu domba untuk memecah. Habis itu Belanda yang sudah memecah kelompok yang melakukan Divide et Impere satu sama lain akhirnya ditaklukkan oleh Belanda. Nah, ini Perang Padri 1821 sampai 1837. Tujuan gerakan ini adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka pada jalan yang sesuai dengan ajaran Islam pada awalnya, yaitu ada kaum Padri dengan kaum adat. Kalau kaum adat dia itu warna hitam, kalau memakai kaum Padri itu warna putih, singkatnya gitu.
Coba kita lihat ya. Jadi kalau mamanya ada yang ditanya kayak mamanya kaum adat berwarna apa? Jadi kalau mamanya kaum adat itu ditandai warna hitam, kaum adat nih yang menentang untuk diluruskan kepada jalan Islam yang benar itu karena tujuan orang Padri awalnya ya, karena habis mereka dari Arab menuntut ilmu terus kembali ke kampung halaman lalu ingin meluruskan gitu ajaran-ajaran Islam yang ada. Jadi kaum adat ditandai dengan kaum hitam, dan kalau memang kaum Padri atau kaum yang ingin meluruskan ajaran Islam itu dengan warna putih. Kita lanjut sebab-sebab perang Padri. Yang pertama, adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri sebagai akibat dari usaha yang dilakukan kaum Padri untuk memurnikan ajaran Islam dengan menghapus adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang kedua, campur tangan Belanda dengan membantu kaum adat. Jadi Divided Empire Belanda ini mulai berlaku pas kaum adat dibantu oleh Belanda untuk menaklukkan kaum Padri. Pertem- Pertempuran pertama terjadi di kota Lawas, kemudian meluas ke daerah lainnya, sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang mendukung gerakan kaum Padri seperti Datuk Bandaro, Datuk Malim Basa atau Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Rencek, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Nan Gapuk. Proses perperangan. Yang pertama ada di tahap 1, 1821 sampai 1825. Nah, di tahap ini fokusnya masih perang antara kaum adat dengan kaum Padri. Yang pertama, peperangan terjadi antara kaum adat dan kaum Padri karena masalah agama. Terus berkobar sebelum perang Diponegoro, dari kota Lawas pertempuran meluas ke Alahan, Panjang, dan Tanah Datar. Terus kaum adat meminta bantuan kepada Inggris namun ditolak karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi di Indonesia. Yang pada akhirnya nanti kaum adat meminta bantuan kepada Belanda tahun 1821 sehingga kaum Padri menyerang pos-pos Belanda di Semawang, Soleair, dan Lintau. Belanda mendirikan benteng Fort Van Kapellen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk menggempur kaum Padri. Upaya ini gagal sehingga Belanda mundur menuju ke Pagar Ruyung. Tahun 1812 terjadi pertempuran di Baso dipimpin oleh Tuan Kunan Rencek di Borneo. Kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda yang dipimpin oleh Letnan Martius dan Kapten Bruce. Jadi ini perang kaum adat lawan kaum Padri pada tahun 1812 ya. Terjadi pertempuran di Baso. Baso itu nama daerah dipimpin oleh Tuanku Nan Rencek. Tuanku Nan Rencek ini berarti kaum Padri. Tuanku Nan Rencek. Di Borneo, kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda yang dipimpin oleh Letnan Martius dan Kapten Bruce. Itu tahun 1822. Di Baso itu tempat perangnya. Dan di Borneo, kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda yang dipimpin oleh Letnan Martius dan Kapten Bruce. Jadi 1822 menang kaum Padri dengan menyerang pos Belanda di Borneo yang dipimpin oleh Letnan Martius dan Kapten Bruce. Lanjut 24 September 1822. Pasukan Padri menyerang Belanda di Agam. Tahun 1825, posisi Belanda semakin sulit, apalagi di Jawa sedang berlangsung perang di Ponorogo. Nah, maka dari itu di sini dijelaskan pada awalnya perang di Ponorogo itu belum terjadi saat perang Padri. Dan nanti ada sangkut pautnya perang Pino, perang di Ponorogo dengan perang Padri. Nah, sehingga Belanda mengajak kaum Padri untuk melaksanakan perundingan. Maka diadakanlah kontrak perdamaian pada tanggal 19 Oktober 1825 di Padang. Untuk sementara perang terhenti Belanda, maaf, sementara perang terhenti
Belanda memusatkan pasukannya di Jawa untuk menghadapi perang Diponegoro yang telah berkobar. Jadi itu 24 September 1822 Belanda minta Taipan atau minta menyerah dulu lah, minta dibikin kesepakatan supaya perang itu berhenti sebentar karena fokus Belanda pada saat itu yakni untuk melawan ini apa namanya perang Diponegoro. Yang kesepakatan damai itu terjalin oleh kaum Padri dengan Belanda yaitu pada 19 Oktober 1825 di Padang yang pada saat itu akhirnya sementara waktu perang Padri terhenti dikarenakan Belanda ingin memfokuskan pasukannya atau mau fokus perang di Ponegoro dulu karena kan perang di Ponegoro juga menjadi perang terbesar dalam sejarah ya, dalam sejarah perlawanan Belanda, perlawanan terhadap kolonial Belanda. Jadi difokuskan dulu. Yang akhirnya pasukan-pasukan di Belanda itu ditarik, yang di Padang, di berbagai daerah ditarik tuh. Cuman buat lawan Pangeran Diponegoro beserta pasukannya. Lanjut, ini tahap satu, yaitu tahap satu Perang Padri 1821 sampai 1825. Lanjut Perang Padri tahap 2 yaitu 1830 sampai 1837. Jadi istirahat 5 menit atau eh, tidak Perang Padri itu setelah 5 tahun nanti dilanjutkan lagi gitu. Nah, pada Perang Padri tahap 2 1830 sampai 1837 merupakan perang antara masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka dari Belanda. Jadi di tahap 2 ini fokusnya bukan mengenai kaum adat dengan kaum Padri, tetapi masyarakat Minangkabau ya untuk melawan kaum eh masyarakat Minangkabau untuk melawan Belanda. Nah, perang ini berkobar setelah perang Diponegoro. Jadi setelah tahun 1830-an. Soalnya kan perang Diponegoro itu 5 tahun, 1825 sampai 1830. Nah, tahun 1831 serangan kaum Padri mulai gencar perang berkorbar di Muara Palam. Tahun 1802 maaf, tahun 1832 Tuanku Nan Cerdik bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapo. Belanda menerapkan taktik adu domba dengan cara mengirimkan pasukan pimpinan Sentot Prawiro Dirjo, salah seorang pemimpin perang Diponegoro yang menyerah. Nah, ini jadi hubungannya ya, perang Padri dengan perang Diponegoro. Jadi Sentot Prawiro ini merupakan tangan kanan dari Pangeran Diponegoro yang diculik lalu diasingkan ke perang Padri atau ke Padang yang akhirnya awalnya ingin dimanfaatkan oleh Belanda, namun pada akhirnya nanti Sentot Prawiro ini memihak ke kaum Padri untuk melawan Belanda. Jadi aku lanjutin lagi ya. Dari Belanda menerapkan taktik adu domba dengan cara mengirim pasukan pimpinan Sentot Prawiro salah seorang pemimpin perang di Ponorogo yang menyerah. Ternyata Sentot membantu kaum Padri melawan Belanda sehingga ia ditangkap dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Tahun 1833, pertempuran meletus di daerah Agam. Kaum Padri mulai mengalami kekalahan karena menyerahnya beberapa pemimpin perlawanan seperti Tuanku Nan Cerdik. Jadi 1833 pertempuran meletus lagi nih di daerah Agam. Kaum Padri mengalami kekalahan karena menyerahnya beberapa pemimpin perlawanan seperti Tuanku Nan Cerdik. Terus lanjut, akhir tahun 1834, Belanda memusatkan pasukannya untuk menduduki daerah sekitar Bonjol dengan sasaran utamanya menguasai Bonjol. Belanda menutup jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah lain. Pasukan Padri pantang menyerah mempertahankan Bonjol dengan membuat parit-parit sehingga Belanda kesulitan masuk Bonjol, masuk daerah Bonjol ya. Jadi dengan membuat parit-parit oleh kaum Padri yang diharapkan Belanda kesulitan atau bahkan Belanda kesulitan masuk Bonjol, masuk ke daerah Bonjol. Maka Belanda menyerang Bonjol dengan meriam tanggal 8 Februari 1835.
Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata. Belanda memaksanya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. Belanda menolak sehingga kembali terjadi pertempuran. Bulan Agustus 1835. Tuanku Imam Bonjol bersedia berunding kembali, tapi Belanda menolak dengan alasan kaum Padri akan menggunakan kesempatan ini untuk menyusun siasat. Pertempuran akhirnya meletus kembali. Bulan Oktober 1835, Bonjol dikepung dan tembakan dilancarkan ke arah Benteng Bonjol. Akhirnya Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda setelah selama 2 tahun dipertahankan mati-matian oleh kaum Padri. Ini gambar perlawanan rakyat Sumatera Barat dalam Perang Padri. Terus ini contoh apa gambar proses Belanda menguasai kembali menguasai Benteng Bonjol. Lanjut, ini akhir Perang Padri. Akhirnya pada tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan ke Cianjur. Terus dipindahkan ke Minahasa dan Minahasan Minahasa hingga wafat 16 November 1864 dan dimakamkan di Peneleng dekat Manado. Itu wafatnya Imam Bonjol ya. Setelah diasingkan ke Cianjur lalu dipindahkan ke Minahasa ke Manado hingga ia wafat 16 November 1864 dan dimakamkan di Peneleng dekat Manado. Tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 8 Desember 1838. Hancurnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan, Semenanjung Malaya. Dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai karena sudah tidak ada perlawanan yang berarti. Jadinya perang Diponegoro ini selesai pada tahun 1838. Cuman kalau di sini selesai tahun 1837 karena sudah tidak ada atau sudah tidak ada serangan atau perlawanan yang berarti dan Benteng Bonjol berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1837. Lalu Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur lalu dipindahkan ke Manado atau Minahasa sampai ia wafat 6 November 1864 di Minahasa dan dimakamkan di Peneleng dekat Manado. Nah, terus perang terus berlanjut dan sampai akhirnya tersisa benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu. Yang waktu itu dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh ke tangan Belanda atau kalah pada 28 Desember 1834 yang 1838 yang akhirnya Belanda sudah tidak memiliki kaum Padri sudah tidak memiliki benteng lagi yang akhirnya memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya. Jadinya suren lah, Kak, udah kalah, mengaku kalah dan akhirnya pindah ke Negeri Sembilan Semenanjung Malaya. Dan akhirnya perang ini dianggap selesai karena sudah tidak ada perlawanan yang berarti. Ke Negeri Sembilan Semenanjung Malaya. Ini kalau nggak salah Negeri Sembilan Semenanjung Malaysia ini di Malaysia kalau nggak salah. Negeri Sembilan. Iya, betul. Pindahnya ke Malaysia, ke sini. Ke Negeri Sembilan. Lanjut ya. Setelah tadi kita udah ke perjuangan Patimura sama Perang Padri, kita lanjut ke Perang Diponegoro. Sebab umum Perang Diponegoro yang pertama, rakyat terlilit berbagai hutang dan berbagai bentuk pajak. Terus pemerintah kolonial Belanda ikut campur dalam kehidupan politik kerajaan, keraton, keraton, keraton Yogyakarta. Jadi Pangeran Diponegoro ini merupakan anak dari Selir, kalau tidak salah. Jadi bukan anak, maksudnya bukan penerus
maksudnya nggak bisa dijadikan sebagai penerus raja atau sultan, namun dia ini anak selir kalau tidak salah. Lanjut sebab umum. Jadi bedakan sebab umum dan sebab khusus. Nanti aku jelasin mengenai sebab umum dan sebab khusus. Terus lanjut yang ketiga rakyat menderita sementara kehidupan kerajaan berhura-hura. Lanjut empat adat istiadat keraton menjadi rusak, kehidupan beragama menjadi merosot. Yang kelima kekuasaan Raja Mataram semakin lemah karena wilayahnya dipecah-pecah. Lanjut yang keenam, kaum bangsawan sangat dirugikan karena sebagian besar sumber penghasilannya diambil alih oleh Belanda. Sebab khusus. Sebab khusus yang pertama, Pangeran Diponegoro tersingkir dari kalangan elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih untuk mengasingkan diri ke Tegalrejo. Dan sebab khusus satunya lagi yaitu pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur dari Pangeran Diponegoro atau dengan mematok jalan di makam leluhur Pangeran Diponegoro. Jadi sebab khusus tuh yang ini nih apa meh? Sebab khusus itu ada dua. Yaitu yang pertama dipatoknya makam dipatoknya makam leluhur Pangeran Diponegoro sama Pangeran Diponegoro tersingkir karena menolak untuk berkompromi atau ikut dengan pemerintahan kolonial. Yang akhirnya Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo. Itu sebab khusus. Jadi ada dua, yaitu Pangeran Diponegoro nggak mau berkompromi atau nggak mau ikut dengan pemerintah kolonial yang akhirnya dia mengasingkan diri ke Tegalrejo dan pemerintah kolonial Belanda mematok jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Itu dua sebab khusus perang Diponegoro. Sebab umumnya yang tadi yaitu rakyat terlilit berbagai hutang dan berbagai bentuk pajak. Habis itu pemerintah Belanda ikut campur terhadap kehidupan politik keraton atau kerajaan, terus rakyat menderita sedangkan kerajaan berhura-hura. Habis itu adat istiadat keraton menjadi rusak, kehidupan beragama menjadi merosot. Habis itu kekuasaan Raja Mataram semakin lemah karena wilayah dipecah-pecah dan kaum bangsawan sangat dirugikan karena sebagian besar sumber penghasilannya diambil oleh Belanda. Itu sebab umum. Sedangkan sebab khusus yang dua tadi, yaitu Pangeran Diponegoro nggak mau ikut berkompromi atau nggak mau ikut dengan kerjasama atau ikut dengan peraturan dengan pemerintah kolonial Belanda, yang akhirnya Pangeran Diponegoro mengasingkan diri ke Tegalrejo dan pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Jadi itu sebab khusus dan sebab umum perang Diponegoro. Nah, berbagai macam pajak yang dibebankan pada rakyat menyebabkan besarnya. Aduh, ini kenapa putih sih ini Bu Sijo? Kasih ini ya, tunggu aku edit dulu ya. Jadi, berbagai macam pajak yang dibebankan pada rakyat penyebab perang di Diponegoro antara lain. Jadinya kan di sebab umum tuh rakyat itu sengsara lah, terlilit hutang karena pajak yang besar dan lain-lain. Nah, ini jenis-jenis pajaknya atau macam-macam pajaknya yaitu yang pertama ada pejongket, pajak pindah rumah, kering aji, pajak tanah, pengawang-awang, pajak halaman atau pekarangan, pecumpling, pajak jumlah pintu, pajigar, pajak ternak, penyongket, pajak pindah nama, dan bekti, pajak menyewa tanah atau menerima jabatan. Selain itu, mereka juga melakukan monopoli usaha dan perdagangan untuk memaksimalkan keuntungannya kaum Belanda atau jadi kolonial Belanda mereka juga melakukan monopoli usaha dan perdagangan untuk memaksimalkan keuntungan Belanda. Nah, pajak-pajak dan praktek monopoli tersebut amat mencekik rakyat Indonesia yang ketika itu sudah sangat menderita, banyak hasil bumi diambil oleh Belanda. Perlawanan Diponegoro diikuti oleh para petani, para ulama maupun bangsawan.
Pengikut Pangeran Diponegoro antara lain Kiai Mojo dari Surakarta, Kiai Hasan Besari dari Kedu, Pangeran Mangkul, dan Sentot Alibasa Prawiro Dirjo. Nah ini nih, Sentot Alibasa Prawiro Dirjo Pertempu, yang merupakan tangan kanan dari Belanda. Intinya yang ikut dalam perang Diponegoro, lalu ia ditangkap dan diasingkan oleh Belanda yang awal niatnya untuk membantu kaum adat atau membantu kolonial Belanda untuk melawan kaum Padri, namun pada akhirnya Alibasa Prawirodierjo dia ini berkhianat dengan mendukung dan ikut ke kaum Padri, namun pada akhirnya diketahui oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Jadi itu Sentot Alibasa Prawirodierjo yang ada hubungannya dengan kaum Padri karena Perang Diponegoro ini merupakan perang yang dilaksanakan sebelum perang dilaksanakan setelah perang Padri yang melibatkan apa sih namanya itu aku lupa. Yang melibatkan ini nih apa namanya? Sentot Alibasa Prawirodierjo yang tahun 1830-an kan itu setelah perang Diponegoro ya, 5 tahun. Nah itu habis selesai perang Diponegoro dia baru masuk ke perang Patri tahun 1831. Lanjut ya. Pertempuran meluas sampai di Banyumas, Pekalongan, Semarang, Rembang, Madiun, dan Pacitan. Loh, kenapa gini sih? Warna ininya. Oke, lanjut ya. Terus dari sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama yang melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern. Baik metode perang terbuka maupun perang gerilya yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan penghadangan. Jadi taktik yang digunakan dalam perang Diponegoro yaitu ada taktik gerilya, taktik perang terbuka, taktik cuman kalau memang yang terkenal nih yang pakai istilah-istilah yaitu dengan taktik hit and run dan penghadangan. Jadi kalau memang hit and run berarti nyerang habis itu langsung kabur lagi ya. Dan penghadangan berarti dihadang singkatnya. Jadi ini taktik yang digunakan dalam perang Diponegoro. Ini taktik hit and run dan penghadangan. Terus kalau metode perangnya yaitu ada perang terbuka dan perang gerilya. Nah, dalam perang Diponegoro Belanda mengalami banyak kesulitan. Bahkan Belanda mengakui perang Diponegoro merupakan perang terberat dan memakan biaya yang besar. Belanda menggunakan siasat benteng Stelsel dalam melumpuhkan perlawanan Pangeran Diponegoro. Jadi benteng Stelsel ini fungsinya untuk mengurung gitu. Kan wilayah Indonesia sangat luas dengan berbagai hutan yang ada di berbagai pelosok daerah. Nah, itu Belanda dengan menyiasatkannya dengan menggunakan benteng Stelsel yang tujuannya untuk mengurung gitu, mengurung pasukannya, mengurung ini apa namanya pemberontak atau pasukan Pangeran Diponegoro gitu supaya kurang leluasa dalam bergerak. Terus tujuan dari benteng Stelsel adalah, nah ini yang aku jelasin tadi. Yang pertama mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Terus yang kedua memecah belah pasukan Diponegoro. Terus yang ketiga mencegah masuknya bantuan untuk pasukan Diponegoro. Terus yang keempat bagi Belanda sendiri dapat memperlancar hubungan antara Belanda jika mendapat serangan dari pasukan Diponegoro.
Terus yang kelima, memperlemah pasukan Diponegoro. Selain itu, Jenderal de Kock menetapkan Magelang sebagai pusat kekuatan militernya. Saat ini cukup berhasil, beberapa pengikut Diponegoro tertangkap dan menyerah. Siasat ini cukup berhasil. Jadi siasat benteng Stelsel yang dibuat oleh kolonial Belanda oleh Jenderal de Kock ini cukup berhasil dengan beberapa pengikut Diponegoro tertangkap dan menyerah. Kiai Mojo berunding dengan Belanda tanggal 31 Oktober 1828. Kiai Mojo itu yang merupakan ini apa meh pengikut Belanda, pengikut Pangeran Diponegoro yang berunding dengan Belanda pada tanggal 31 Oktober 1828. Nah, terus tindakan Belanda selanjutnya adalah membujuk para pengikut Diponegoro untuk menyerah dan berhasil antara lain dengan Mangkubumi, antara lain terhadap Mangkubumi untuk menyerah dan berhasil antara lain terhadap Mangkubumi. Satot Alibasa Prawirodirjo menyerah dan menandatangani perjanjian Imogiri bulan Oktober 1829. Jadi perjanjian yang ditandangani oleh Alibasa Prawirodirjo yaitu perjanjian Imogiri pada bulan Oktober 1829. Yang nanti pada akhirnya Alibasa Prawirodirjo yaitu dikirim oleh Belanda untuk mengikuti perang Padri dengan mendukung kaum adat atau kolonial Belanda untuk melawan kaum Padri. Namun dia itu berkhianat lalu dia karena udah diketahui oleh Belanda dia memihak kepada kaum Padri yang pada akhirnya dia diasingkan ke Cianjur. Bagaimana upaya Belanda untuk mendudukan Diponegoro? Mula-mula Belanda mengumumkan pemberian hadiah sebesar 20 ringgit kepada siapa saja yang menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Jadi dead or life, whatever. Tapi tidak berhasil, maka ditempuh cara berikut melalui perundingan. Jadi awalnya Belanda nih kayak bikin sayembara gitu untuk orang yang menemukan Pangeran Diponegoro dikasih 20 ringgit. Namun nggak berhasil, lalu ditempuh dengan cara perundingan. Jadi memancing Pangeran Diponegoro dan pasukannya untuk mengikuti perundingan lalu dijebak gitu oleh Belanda. Nah, di Magelang lalu diadakan perundingan tanggal 28 Maret 1830 di kediaman Presiden Kedung. Perundingan batal, bahkan Diponegoro kemudian ditangkap dan ditahan di Batavia. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerah diri dengan syarat sisa anggota Laskarnya dilepaskan. Maka Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan di Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Jadi Belanda yang mau ngebuat perundingan gitu dengan Pangeran Diponegoro akhirnya ternyata bukan perundingan yang membuahkan hasil namun dibatalkan dan Pangeran Diponegoro dijebak gitu oleh Belanda. Yang akhirnya Pangeran Diponegoro bersedia menyerah namun laskar atau pasukannya dilepaskan oleh Belanda. Nah, habis itu setelah Pangeran Diponegoro menyerah lalu anggotanya atau pasukannya dilepaskan oleh Belanda, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Nah, ini peta dalam perang Diponegoro ya, Benteng Stelsel. Nah, Benteng Stelsel Belanda ini yang di segitiga 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 segitiga. Jadi kan ini kan Yogyakarta nih. Jadi dengan harapan kurang lebih di daerah sini itu merupakan daerahnya Diponegoro. Jadi bisa dikurung gitu, daerah Banyumas, habis itu Surakarta, dan lain-lain. Jadi pergerakan Pangeran Diponegoro bisa dikurung dan disempitkan yang akhirnya merugikan Pangeran Diponegoro. Nah, terus ini benteng Belanda di daerah Yogyakarta dan Surakarta, yang kotak-kotak ini. Oke, aku lanjut ya. Nah, untuk menambah wawasan kita, mari kita pelajari juga biografi Pangeran Diponegoro berikut ini. Nama ketika kecil Pangeran Diponegoro yaitu Pangeran Ontowiryo. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 11 November 1785.
Wafat Makassar di Makassar 8 Januari 1855. Ayahnya yakni Sultan Hamengkubuwono III dan ibunya atau ya ibunya yaitu R.A. Mangkarawati yang merupakan selir raja. Jadi Pangeran Diponegoro ini nggak memiliki hak untuk menjadi penerus Sultan. Maksudnya nggak bisa jadi penerus dari Sultan Hamengkubuwono III karena merupakan anak dari selir. Nah, saudara sebenarnya bukan karena ini sih karena ada kakaknya. Terus saudara kandungnya yakni Hamengkubuwono keempat, keponakannya yakni Hamengkubuwono kelima dan Hamengkubuwono keenam. Jadi ia lahir di Yogyakarta 11 November 1785 dengan nama Pangeran Ontowiryo pada masa kecilnya. Nah, lalu wafat Makassar 8 Januari 1855. Nama ayahnya yaitu Sultan Hamengkubuwono III, ibunya R.A. Mangkarawati. Saudara kandungnya yaitu Hamengkubuwono keempat, keponakannya yaitu Hamengkubuwono kelima dan Hamengkubuwono keenam. Itu keponakannya. Lanjut Perang Jagaraja. Maaf, Perang Jagaraga. Perang Jagaraga ini 18 18 maaf 1846 sampai 1849. Pada tahun 1844 kapal Belanda terdampar di pantai Buleleng. Sesuai dengan hukum Tawon Karang. Nah, Tawon Karang ini hukum yang diberlakukan oleh kerajaan di Bali. Aku lupa nama kerajaannya apa. Di kerajaan Buleleng. Nah, kapal Belanda ini terdampar nih di kerajaan Buleleng. Yang otomatis dalam hukum Tawon Karang itu menjadi milik kerajaan Buleleng. Tetapi Belanda menuntut untuk dikembalikan. Bahkan Belanda memerintah mengultimatum agar seluruh kerajaan di Bali tunduk pada Belanda. Jadinya Belanda nggak terima gitu. Kalau momennya kapalnya itu disita atau dimiliki oleh kerajaan Buleleng oleh hukum Tawon Karang. Bahkan sampai-sampai Belanda memerintahkan mengultimatum supaya seluruh kerajaan di Bali tunduk pada Belanda. Tapi ultimatum itu tidak dihiraukan